Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prestio dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 1913, yaitu lab implement DMVPN fase 1 hub hub to spoke topology. Nah, di sini lab ini nanti akan digunakan juga untuk lab 1914. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama kita susun dulu untuk topologinya. Di sini menggunakan 3 router dan 1 switch. Di sini kita ubah dulu untuk nama perangkatnya. Di sini kita ubah menjadi R1. Dan ini kita ubah menjadi DMVPN. Ini kita ubah menjadi R2. Dan ini kita ubah menjadi R3. Berikutnya kita di step yang pertama, di sini kita hubungkan kabel. Di sini yang pertama dari R1 ke DMVPN. Di sini kita sambungkan dari ETH01 ke ETH00. Berikutnya dari DMVPN ke R2. Berikutnya dari DMVPN ke R3. Berikutnya kita hidupkan untuk perangkatnya. Kita tunggu sebentar ini sampai hidup. Berikutnya kita masuk ke step kedua, configure initial setting for each router and the layer 3 switch. Nah, di sini kita konfigurasi yang pertama untuk R1. Di sini kita pilih konsol, lalu open console. Di sini kita hostname menjadi R1 dan kita hapus untuk IP domainnya, dan juga kita berikan banner MOTD. Setelah itu kita konfigurasi untuk konsolnya. Kita berikan juga konfigurasi untuk telnet dan SSH. Berikutnya kita berikan IP root ke arah G001. Ini berarti yang mengarah ke DMVPN. Berarti di sini INT G0/1.
Sini kita berikan IP root terlebih dahulu. Nah, ini kita sesuaikan untuk interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface G001. Di sini kita berikan IPv4 address dan juga kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk interface loopback 0. Setelah itu kita konfigurasi juga untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address dan juga kita aktifkan interface-nya. Di sini kita ada sedikit kesalahan. Ini untuk R2. Nah, di sini untuk R1 nah ini IP-nya salah. Kita masuk ke interface R0/1. Di sini kita hilangkan dulu untuk IPv4-nya. Berikutnya kita ganti dengan setelah itu kita konfigurasi untuk R2. Nah, di sini kita enable. Berikutnya kita hostname menjadi R2 dan juga kita hapus untuk IP domain lookup-nya. Dan juga kita berikan banner MOTD. Setelah itu kita konfigurasi untuk konsolnya dan juga kita konfigurasi untuk telnet dan SSL. Kita berikan IP root. Untuk interface 201 ini interface yang ada dalam sudah.
Kita berikan IP address yang kita hidupkan interface Navi. Ini kita konfigurasi untuk interface untuk mau. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface untuk setting. Di sini kita berikan IP address dan kita hidupkan interface Navi. Berikutnya kita konfigurasi untuk di sini kita harusnya menjadi R3, lalu kita hapus untuk itu domain lokalnya dan kita berikan banner tampang tadi. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Dan juga kita konfigurasi untuk penhead dan SSH. Setelah itu kita berikan IP root ke arah train VPN. Di sini kita sesuaikan yaitu E0/0. Berikutnya kita masuk ke interface E001. Ini interface yang mengarah ke train VPN. Berarti di sini interface E0/0. Di sini kita berikan IPv4 address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk interface network node. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IPv4 address dan juga kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita konfigurasi untuk switch layer 3 atau DNVPN. Di sini yang pertama kita hostname menjadi DNVPN dan kita hapus untuk IP domain lookup-nya dan kita aktifkan untuk IPv4 routing dan juga kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Setelah itu kita konfigurasikan telnet dan SSH. Setelah itu kita konfigurasi interface G1011. Ini interface yang mengarah ke R1. Berarti di sini interface E0/0. Nah, di sini kita matikan untuk switch portnya dan kita berikan IPv4 address. Berikutnya kita aktifkan interface-nya. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface G1012. Ini interface yang mengarah ke R2. Berarti di sini interface E0/1. Di sini kita berikan perintah untuk menghapus switch port dan juga kita berikan IPv4 address-nya. Berikutnya kita aktifkan untuk interface-nya, lalu kita exit. Berikutnya untuk interface
G1013. Ini interface yang mengarah ke R3. Berarti di sini interface R0/2. Di sini kita berikan perintah no switch port dan kita berikan IPv4 address dan kita aktifkan interface-nya. Berikutnya kita berikan IP root ke jaringan sekitarnya. Di sini kita sesuaikan untuk interface-nya. Di sini untuk G1012 interface yang mengarah ke R2. Berarti di sini E0/0, E/1. Berikutnya masih sama ke arah E1, E01. Berikutnya yang mengarah ke G1013. Ini interface yang mengarah ke R3. Berarti di sini Ethernet 0/2. Berikutnya di sini ada kesalahan IP. Di sini 172. Nah ini 172. Berikutnya kita N. Setelah itu di part 2, configure and verify DMVPN fase 1. Di step yang pertama kita masuk ke R1. Di sini kita ping loopback 0 di interface R2 dan R3. Nah, ini untuk loopback 0 di R2. Nah, di sini sudah terkirim atau terhubung. Berikutnya kita tes yang ke R3. Nah, di sini sudah terhubung juga. Berikutnya di step kedua, configure the tunnel interface on the hub router. Nah, di sini kita buat tunnel interface di R1. Kita buat interface tunnel 1. Lalu kita buat modenya yaitu GRE multi point. Dan untuk source-nya di sini kita sesuaikan untuk interface-nya. Source-nya di sini G001. Berarti di sini E0/1. Berikutnya kita berikan tunnel key 999 dan kita berikan IP address versi 4. Berikutnya kita konfigurasi NHRP server yang mengizinkan DMVPN untuk dynamically learn atau mempelajari NBMA, physical address dari perangkat di dalam jaringan.
Langsung saja di sini kita buat IP NHRI Network ID 1. Nah, di sini kita berikan autentikasi. Berikutnya kita buatkan map multicast dynamic. Setelah itu kita berikan bandwidth 4000 dan kita berikan IP MTU 1400. Dan untuk IP TCP access MSS 1360. Nah, di bagian D kita verifikasi tunnel interface konfigurasi. Kita cek di sini. Nah, di sini kita lihat untuk tunnel 1 sudah up, berarti sudah aktif. Berikutnya di step 3, configure the R2 and R3 spoke router tunnel interface. Nah, di R2 ini kita buat tunnel juga, sama seperti di R1 tadi. Di sini kita buat interface tunnel 1 dan di sini menggunakan mode GRE IP. Untuk source di sini kita berikan loopback 0 dan untuk destination kita berikan 192.021. Untuk tunnel key kita berikan 999. Berikutnya kita berikan IP versi 4 address-nya. Dan kita konfigurasi untuk NHRP client. Di sini kita berikan map multicast 192.021. Berikutnya kita setting interface GRE packet overhead. Di sini kita berikan IP MTU 1400 dan IP TCP adjust MSS 1360. Berikutnya di bagian D kita ulangi konfigurasi di atas ini untuk R3. Ya, di bagian F kita ke R1. Di sini kita lihat status DM VPN dengan perintah show DM VPN detail. Nah, di sini kita lihat untuk interface tunnel 1 is up, yang berarti sudah aktif. Dan ini untuk peer NDMA address pada DM VPN.
Nah, di sini berikutnya kita verifikasi untuk NHRP. Nah, di sini sudah sesuai. Berikutnya di part 3, configure EIGRP routing for the tunnel network. Di step yang pertama ini kita konfigurasi dynamic routing untuk overlay network. Di R1 kita jalankan perintah ini. Kita sesuaikan di sini untuk G001 ini yang mengarah ke TNVPN. Berarti di sini G0/1. Berikutnya di R2 di sini yang mengarah ke DNVPN. Berarti di sini E0/0. Dan di R3 sama juga di sini E0/0. Dan di div DNVPN switch kita samakan juga. Nah ini kita no, kita remove. Di sini 12 yang mengarah ke R2. Berarti di sini E0/1. Nah di sini untuk 012 yang mengarah ke E01. Berikutnya untuk G1013 ini yang mengarah ke R3. Berarti di sini E0/2. Dan yang terakhir ini juga yang mengarah ke R3. Berikutnya di bagian B kita buat EIGRP dengan nama DNVPN Tunnel NAT. Kita masuk ke R1. Di sini kita buat EIGRP-nya. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Di sini kita berikan router ID 1111 dan juga kita berikan network atau jaringannya. Berikutnya kita masuk ke address family interface tunnel 1. Berikutnya kita berikan perintah no split horizon. Berikutnya kita konfigurasi untuk R2. Sama seperti yang R1 tadi. Di sini kita berikan router ID 2222.
dan juga kita berikan network atau jaringannya. Berikutnya kita berikan perintah EIGRP stop connected. Berikutnya kita konfigurasi juga untuk R3. Di sini kita buat EIGRP dan kita masuk ke mode address family. Dan untuk router ID di sini kita berikan 3333. Kita berikan juga network atau jaringan. Berikutnya kita berikan perintah EIGRP stop connected. Di step kedua kita konfigurasi dynamic routing for the underlay network. Tadi kita buat untuk yang overlay, sekarang kita buat yang underlay. Kita kembali ke R1. Di R1 ini kita buat seperti sebelumnya, tapi di sini namanya berubah menjadi DMVPN Transnet. Kita masuk ke mode address family, dan untuk router ID di sini kita gunakan 10.1.1.1 dan kita berikan networknya atau jaringannya. Setelah itu kita N dan kita konfigurasi untuk R2. Sama seperti sebelumnya, ini kita buat dulu untuk EIGRP-nya. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Di sini kita berikan router ID 2222 dan juga network atau jaringannya. Berikutnya kita berikan perintah EIGRP stop connected. Berikutnya kita konfigurasi untuk R3. Sama seperti sebelumnya, di sini kita buat dulu untuk EIGRP-nya. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Dan di sini kita berikan router ID 30333. Kita berikan network atau jaringannya. Berikutnya kita berikan perintah EIGRP stop connected. Berikutnya kita konfigurasi DMVPN. Di sini kita berikan juga untuk DMVPN. Kita buat dulu untuk router EIGRP. Nah, berikutnya kita masuk ke mode address family, dan untuk router ID di sini kita berikan 40444. Berikutnya kita berikan networknya atau jaringannya.
Setelah itu di bagian B, kita verifikasi dynamic routing di ketiga router. Yang pertama di R1, di sini kita jalankan perintah show IP route EIGRP. Nah, di sini untuk IP route EIGRP-nya, sekarang kita cek yang 68. Nah, ini untuk yang 68 hanya memiliki 2 subnet. Berikutnya kita cek yang 168. Nah, di sini ada 4. Berikutnya di step 3 kita verifikasi DN VPN fase 1 operation. Di sini kita jalankan perintah traceroute. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terhubung. Berikutnya kita traceroute ke arah 172.16.31. Nah, ini juga sudah terhubung. Berikutnya di bagian B, kita traceroute ke arah loopback 0 yang ada di interface R2 dan R3. Ini untuk R2. Sudah terhubung dan sekarang ke arah loopback 0 yang ada di R3. Nah, di sini sudah terhubung juga. Baik, sekian pengerjaan tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.